Kita tidak dapat mengalahkannya. Ya, Damar jelas-jelas merasakan tatapan kejam pria ini. Dia tahu tatapan seperti itu hanya ada pada orang yang benar-benar pernah membunuh seseorang. Orang ini harusnya ahli. Alasan kenapa dia bisa dipukuli oleh Sela kemarin, mungkin hanya karena dia sedang mabuk. Damar berpikir dalam hati. Leonard melirik pria muda di depannya dan tidak berbicara lagi. Dia duduk kembali, sepertinya berniat menunggu Doni untuk menyelesaikannya. Doni mengerutkan kening. Dia melirik ke arah Damar dan berkata, Damar, aku panggil kamu kakak itu hanya demi Paman Bari. Jangan benar-benar berpikir bahwa kamu adalah kakakku. Aku sudah menjelaskan padamu. Paman Leonard adalah seseorang yang Paman Bari tidak ingin provokasi, dan yang salah adalah Sela. Salah? Di mana salahnya? Damar mengangkat bahu dan berkata, kakek-kakek botak ini ingin menyentuh Sela, memangnya Sela tidak boleh menolak. Apakah dia harus melepas pakaiannya dan berinisiatif untuk berhubungan dengannya? Ekspresi Doni berubah lagi. Dia memaki, Damar, kau jangan keterlaluan. Damar berjalan ke arah mereka. Dia menatap Doni dengan senyuman di wajahnya. Harusnya kamu yang jangan keterlaluan. Setelah itu, dia menoleh ke samping dan berkata dengan ringan, mesin minuman itu sudah rusak. Kalian harus bayar rugi. Kalian baru boleh pergi setelah itu. Damar melihat kedua orang yang menangkap Sela. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menekan tangan salah satu dari mereka dengan sedikit kekuatan. Orang itu menjerit kesakitan dan segera melepaskan lengannya. Setelah Sela memisahkan diri dari satu orang, dia dengan cepat berbalik dan menggunakan lututnya untuk menyerang perut orang yang satu lagi. Orang itu berteriak. Dia memegang perutnya dan berjongkok. Sela melepaskan diri dengan lancar. Sekelompok orang mengelilingi mereka tiba-tiba. Ekspresi Doni sangat marah sehingga dia berkata, Damar, apa menurutmu aku benar-benar tidak berani menghajarmu? Ya, kamu tidak berani. Jawab pria itu sambil tersenyum. Doni tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia mengertakkan gigi. Kepang kotor di kepalanya sepertinya rontok karena marah. Wajah Sela sedikit berubah, dan dia menatap Damar dengan penasaran. Sifat Damar yang sekarang ini sangat beda dengan malam itu. Sepertinya Damar adalah orang yang berbeda. Kali ini, Damar sangat tangguh sehingga Sela tidak bisa mempercayainya. Oke, kebetulan aku masih kesal karena berlutut padamu hari itu. Jika kamu ingin berkelahi, aku akan menemanimu. Doni mengangkat tangannya dan berusaha memukul Damar. Pria yang di depannya mencibir dan langsung mengangkat tangannya dengan lekas. Plak, kecepatan tangannya Damar sangat ekstrim. Dia menamparkan wajah Doni dalam waktu sekejap. Pipi Doni penuh dengan kesakitan. Dia merasakan suatu kekuatan besar telah mendorongnya. Dia tidak bisa menahan diri lalu mundur beberapa langkah dan membentur di meja. Uhuk-uhuk. Dia berbatuk-batuk dan memuntahkan darah dan dua gigi yang patah. Hajar dia sampai mati. Perintah Doni. Dia adalah keponakannya Hendra Wong, seorang pria yang terhebat di kota JC. Dan untuk pertama kalinya di kota JC, dia ditampar sekeras ini. Berhenti. Leonard yang sedang duduk menghentikan mereka secara mendadak. Pria itu berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap pada Damar dan berkata, anak muda, keterampilanmu bagus sekali. Damar tersenyum padanya, lalu memandang ke arah Doni dan tersenyum lagi. Doni hampir menjadi gila ketika melihat sikapnya begitu meremehkannya. Dia tidak sabar untuk menekan pria itu ke tanah dan menginjaknya dengan sekuat tenaga. Oke, aku akan memberimu kesempatan kali ini. Aku tidak akan perhitungan lagi padamu. Tapi aku menyukai wanita ini. Aku akan tinggal di kota JC untuk jangka waktu tertentu, dan silakan menjaganya selama 24 jam. Jika tidak cepat atau lambat dia akan menjadi milikku. Lalu, Leonard mencibir, ayo kita pergi. Doni merasa terkejut, dia memandang ke arah Damar dan berkata, Paman Leonard, bocah ini menamparku, aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Leonard memotong perkataannya dan memarahinya, pergi sekarang. Mulut Doni penuh dengan darah, dan dia menatap Damar dengan marah. Dia sudah kalah 2 kali berturut-turut pada pria ini. Selain berlutut di depan Damar, kali ini dia ditampar olehnya. Bahkan kehilangan 2 gigi dan wajahnya sangat bengkak. Tetapi dia harus mematuhinya ketika Leonard mengatakan demikian, dia hanya bisa membiarkan Damar pergi kali ini. Memangnya aku mengizinkan kalian untuk pergi? Kata Damar dengan tiba-tiba. Leonard berhenti melangkah. Dia menoleh ke belakang dan berkata, anak muda, aku pergi sekarang karena kamu pandai berkelahi. Aku sudah memberimu kesempatan. Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, jangan lupa kalian belum mengganti rugi. Leonard menghela napas, dia berusaha menahan amarahnya. Dia menatap Damar dan berkata lagi dengan kesal, karena kamu akrab dengan Barikang, kamu seharusnya mendengar namaku. Namaku adalah Leonard Tandialo. Aku tidak peduli siapa Anda. Kata Damar dengan acuh tak acuh, kamu harus mengganti rugi.
Sudut mulut Leonard berkedut dan ekspresi wajahnya tidak pasti. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata pada Doni, gantikan ruginya. Doni melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Leonard akan menuruti kata-kata Damar. Dia melirik pada Damar lagi, dan rasa takutnya menjadi semakin kuat. Lalu, dia memindai kode QR di konter dengan tidak rela hati. Setelah mentransfer uang 40 juta ke rekening Sela, dia berkata, 40 juta, apakah uang itu sudah cukup? Sela mengangguk dan menjawab, sudah cukup. Ayo pergi, kata Leonard sambil berjalan keluar. Melihat mereka pergi, Sela menghela napas lega dan menoleh ke arah Damar. Cek-cek, Damar meliriknya dengan senyum kecil. Dia berkata, kamu baru saja mengusirku dan bahkan tidak mengizinkan aku di sini. Untungnya, aku belum pergi dari sini. Jika tidak, warnetmu akan habis olehnya. Hei, meskipun kamu telah membantuku, tapi tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah pengecut. Aku masih ingat apa yang terjadi malam itu. Kata Sela sambil melototnya. Sebenarnya, aku pergi saat itu untuk menyelesaikan orang lain. Damar mencoba menjelaskan situasi pada malam itu. Memangnya aku percaya padamu. Sela menghela napas lega. Bagaimanapun aku harus berterima kasih padamu. Tapi kamu menyinggung Doni dan Leonard. Mereka bukan orang yang baik. Aku khawatir itu akan menyebabkan masalah padamu. Damar menggelengkan kepala, tidak usah khawatir. Kamu fokus dalam menjaga dirimu sendiri saja. Dia berkata lagi, kakek itu tidak mungkin akan membiarkan kamu begitu saja. Sela mengerutkan kening dan terdiam. Setelah beberapa saat dia berkata lagi, aku tahu, bagaimanapun aku berterima kasih padamu. Inilah caramu untuk berterima kasih. Tanya pria itu. Damar berkata dengan riang, bagaimana kalau berterima kasih dalam perbuatan? Usul lelaki tua itu juga bagus. Kamu bisa menemaniku satu malam. Gadis itu terkejut sejenak, lalu melirik pada Damar dan menjawab, boleh juga. Sekarang giliran Damar tercengang. Pada saat ini, Sela menertawainya. Sifat seperti kamu ini, masih berani menggodaku. Damar langsung terdiam. Dia baru mengingat bahwa Sela selalu berbicara begitu berani karena dia sering bermain ke bar. Kali ini dia gagal menggoda dan malah digoda oleh gadis ini. Sial, melihat reaksi pria itu, Sela tertawa dengan senang. Kebetulan sekarang masih siang. Sebaiknya aku mentraktirmu makan. Setelah makan, aku harus mencari bantuan Wendy. Sepertinya hanya Paman Bari yang bisa membantuku dalam masalah ini. Damar juga merasa lapar ketika gadis itu berbicara tentang makan siang. Dia mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu kamu harus mentraktirku makanan mewah. Oke, jawab gadis itu dengan cepat. Kamu bisa memilih apapun yang kamu ingin makan. Aku ingin makan nasi ayam tumis. Kata Damar sambil menjilat bibirnya. Sela memutarkan matanya, dan berkata dalam hati, dasar pria. Sela memberitahu karyawannya akan menutup warnet sementara. Lalu, dia mengajak Damar pergi dari tempat itu. Doni dan Leonard masuk ke dalam mobil. Doni sedang memegang pipi kanannya, dan dia masih bisa merasakan sakit yang membara di pipi kanannya. Paman Leonard, kenapa kamu tidak membiarkan aku memukul bocah itu sebelumnya? Mungkinkah kamu juga mengenalnya? Apa dia memiliki latar belakang yang kuat? Bahkan kamu takut padanya? Tanya Doni dengan tidak senang. Leonard menggelengkan kepalanya dan menjawabnya. Paman pun tidak tahu siapa dia. Bagaimana aku tahu latar belakangnya? Tapi, dia menghela napas yang panjang. Aku menyuruh kamu pergi karena anak muda itu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Jika kamu memukulnya, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Bukannya orang-orang kita lebih banyak daripada dia? Tanya Doni dengan bingung. Leonard meliriknya dan menjawab, di hadapan ahli yang sebenarnya, jumlah orang tidak penting. Lupakan, nanti tanyakan pada Hendra saat kembali, dari mana asal-usul anak muda ini. Dan wanita cantik ini, aku pasti akan mendapatinya. Ring-ring, ponselnya berdering secara mendadak saat ini. Dia melihat pada layar ponselnya, kemudian membuat isyarat mendesis kepada Doni dan yang lainnya. Di layar ponselnya, ada tulisan yang muncul. Red Rose, bersambung.